Apa kabar? Kembali lagi bersama gue di sini di Gibain Bola Channel, teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, kita akan mengesampingkan dulu ya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 karena beberapa hari ini sedang viral-viralnya ya mengenai tim senior kita untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2020 karena kita kedatangan pelatih baru ya, pelatih Kluivert. Nah, pada kali ini gue akan bahas tentang timnas Garuda Muda kita ya, timnas U20 yang sebentar lagi, kurang lebih hampir 1 bulan lagi akan berlaga di Piala Asia U20 yang akan diadakan di Cina, teman-teman. Nah, pelatih kepala kita Indra Safri sudah mempersiapkan 34 pemain untuk dibawa ke TC ya, Training Center, untuk digodok kembali dan dipilih nanti 23 pemain yang akan resmi dibawa ke Cina untuk menghadapi Piala Asia U20 nanti, teman-teman. Nah, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Garuda Muda kita, karena inilah titik-titik emas dari Garuda Muda kita ya, karena kita sangat bangga kita lolos ke Piala Asia U20 ya. Ini edisi ke-20 kita tampil di Piala Asia U20 ya. Dan semoga Piala Asia U20 ini kita bisa terbang tinggi ya, sehingga kita bisa ke semifinal ya. Karena 4 tim teratas ya, 1 2 3 4 itu akan langsung lolos ke Piala Dunia 2025 nanti, teman-teman. Ya, jadi inilah saat yang kita tunggu-tunggu ya. Semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia U20 2025 dengan syarat kita memasuki semifinal. Nah, dari 34 pemain ini ada 4 pemain yang tidak dipanggil oleh Indra Safri ya. Dan 2 pemain ini adalah pemain yang bisa dibilang sudah sering ya masuk timnas Indonesia ya, yaitu adalah Hugo Samir dan juga Akan Kakak. Mungkin Indra Safri punya keputusan lain untuk tidak memanggil kedua pemain ini ya. Dan 2 pemain lainnya adalah yang sedang digenjot ya, diproses oleh PSSI, yaitu Tim Gespen dan juga Dion Max ya. Sebelumnya kan Dion Max dan juga Tim Gespen digadang-gadang akan diproses naturalisasi ya. Tapi hingga saat ini belum ada titik terang untuk kedua pemain tersebut ya. Jadi kemungkinan besar untuk timnas U20 ya, Dion Max dan juga Tim Gespen tidak bisa ikut di dalam rombongan pemain dari timnas Indonesia U20 ini, teman-teman, untuk dibawa ke Cina ya, teman-teman. Jadi tapi 34 pemain ini sudah dipilih oleh Indra Safri ya. Mungkin banyak muka-muka lama yang sering berseliweran di timnas muda kita ya, di eranya bisa di Kosnova ataupun di Indra Safri ya. Yang sudah pasti ya, kita kedatangan pemain yang bisa dibilang membawa timnas U19 kemarin ya, dan juga kita lolos ke Piala Asia U20 ini berkat 2 pemain ini, yaitu Weber Jadim dan juga Jens Reven, teman-teman ya. 2 amunisi kita, 2 andalan kita di U20 nih ya, untuk mengarungi laga Piala Asia U20 di Cina nanti ya. Dan ada lagi nama-nama seperti Iqbal Quick-Jangge dan juga ada Kadek Arel ya. Itu otomatis sudah pasti dipanggil, dan juga ada Marcelinus Amaola, Matthew Baker dan Timothy Baker. Nah, ini adalah pemain-pemain yang menjadi andalan Indra Safri ya di Piala Asia U20 nanti ya, teman-teman. Nah, di posisi kiper itu ada Ikram Al-Ghifari dan juga Iwayan Artawiguna ya. Dua-duanya adalah kiper dari Semen Padang, teman-teman ya. Kemudian ada Aditya Ramadan dari PSMS dan juga Fitra Maulana Ridwan dari Persib ya. Indra Safri memanggil 4 goalkeeper ya untuk dibawa ke TC untuk mengarungi Piala Asia U20 nanti, teman-teman ya. Nah,
Di posisi pemain belakang ya, itu ada Muhammad Alfarezi ya, Buffon. Ini pemain sangat luar biasa. Kita tahu kemarin ya, untuk lolos ke Piala Asia U20 ini Buffon pemain sangat luar biasa ya. Loyalitasnya tinggi ya, dan visi permainnya juga bagus ya. Dia berada di posisi kanan, teman-teman. Kemudian ada Alexandro Felix Kamuru ya, dari Barito Putra. Misal Hamzah dari PSPS Biak. Misalnya juga sangat luar biasa back ya. Dia diandalkan menjadi pelapis ataupun menjadi tim utama ya, menggantikan Karik Karat ataupun Iqbal Quick-Jangge di timnas Garuda Muda kita ya, teman-teman. Kemudian ada Rizar Nurfiat dari Borneo FC, Sultan Zaki ya, ini nama sudah malang buana di era Sinteyong juga kemarin cepat dipanggil ya di AFF ya, pemain U2 2024. Kadek Arel, nah ini juga pemain eranya Sinteyong kemarin dipanggil di AFF ya. Perdana Kadek Arel ini bermain di tim kepelatihan dari Sinteyong ya. Wah, ya kita hasilnya sangat mengecewakan kemarin di AFF ya, tidak lolos dari putaran grup ya, teman-teman. Kemudian ada Matthew Baker. Nah, inilah Matthew Baker ini palang pintu yang sangat luar biasa dari Melbourne City ya. Dia lebih memilih Indonesia dibandingkan Australia, teman-teman. Kemudian Mufri Hidayat dari PSM, Iqbal Quick-Jangge dari Barito Putra, Fere Murari Bayangkara FC, Doni Tripamungkas. Nah, mantap. Doni Tripamungkas juga kemarin tampil di Piala AFF ya, di areanya Sinteyong. Dia bermain sangat luar biasa, menjadi tumpuan di Piala AFF kemarin ya, menjadi kapten tim kesebelasan U22 kemarin di AFF dan dilatih oleh Sinteyong kemarin, teman-teman ya. Nah, pemain tengah kita ada Vigo Dennis ya. Vigo Dennis ini dari PSIM Yogyakarta. Kemudian ada Jehan Pahlevi dari Persiku Kudus, Tony Firmansyah dari Persebaya, Marcelinus Amaola dari Logorenes, Evandra Florasta dari Bayangkara FC, Wilbert Jadim Sopolo, Fandi Bagus Bagaskara Bayangkara FC, Aditya Warman dari Persija, Ahmad Zidan dari PSS Sleman, Galapagamo dari Semen Padang. Nah, ini Galapagamo ini merupakan bibit ya, istilahnya dia di Semen Padang itu menjadi tumpuan dan menjadi pencetak gol ya, terbanyak di Semen Padang. Jadi inilah menjadi andalan dari pelatih Indra Safri sendiri ya. Dan pemain depan kita ada Kamara Osmani Maiket, Muhammad Rizky dari PSIM ya, Kamara Osmani Maiket ini, Muhammad Rizky Afrizal dari Madura United, Timothy Baker dari Borunda Eagles FC, Arkan Kakak dari Persib. Nah, kemungkinan besar Arkan Kakak ini kan yang tadi saya bilang namanya akan dicoret ya. Tapi kita tidak tahu nanti kepastian dari Indra Safri sendiri ya, teman-teman ya. Ada Muhammad Aulia Rahman, Muhammad Ragil dari Bayangkara FC, Arliansyah Abdul Manan PSIM, Jens Reven